welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Intan Yulistia. Kali ini aku akan berikan tips cara meningkatkan penjualan toko 100% setiap bulannya. Mau tahu tipsnya gimana? Tonton video sampai habis ya. Check it out. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng biar aku tambah semangat lagi bikin videonya. Oke teman-teman, tips yang pertama adalah kalian harus fast respon. Kenapa sih kok harus fast respon? Ya karena kalau kalian responnya lama, pembeli bisa langsung kabur dong, atau bisa cari ke toko sebelah. Jadi kalian harus fast respon. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pembeli tanyakan. Oke, itu yang pertama ya. Lanjut. Yang kedua adalah kalian harus bikin toko kalian semenarik mungkin dan beda dengan toko-toko yang lainnya. Kayak gimana sih caranya? Nah, pertama kalian harus bikin tampilan foto produknya itu harus yang menarik. Nah, kalian kasih watermark. Kayak gini nih ya contohnya. Nah, kalian bisa kasih kayak gitu. Jadi biar kayak menarik pembeli. Nah, kalian juga harus pakai strategi-strategi lainnya. Misalkan misalnya di produknya tuh kalian tulis produk bergaransi kayak gitu. Yang ketiga adalah kalian harus memberikan garansi setiap produk kalian. Jadi pembeli nggak usah khawatir lagi. Kalau misalnya produk yang diterimanya tidak sesuai, pembeli bisa menukarnya. Atau juga rusak, setelah diterima pembeli juga bisa mereturnya. Itu poin yang paling penting banget sih. Karena namanya jual online ya, kita nggak tahu namanya di perjalanan dalam proses pengiriman sampai ke tangan pembeli itu juga sangat riskan gitu ya. Dan jika barang yang sudah sampai ke tangan pembeli, kita sebagai pembeli juga harus membuka atau unboxing barangnya dengan video. Jadi penjual dan pembeli sama-sama kayak terbuka gitu loh. Misalnya nantinya takutnya ya, jika barang yang dibuka itu rusak atau tidak sesuai, dengan video yang kalian berikan itu bisa menjadi bukti banget buat kalian ajukan untuk proses retur. Jadi sebagai pembeli kita jangan mencantumkan foto doang, kita juga harus mencantumkan video unboxingnya. Nah, itu lebih akurat banget sih menurut aku sebagai penjual. Karena biar sebagai penjual dan pembeli dan admin marketplace yang bersangkutan juga tahu maksudnya juga tahu proses unboxingnya dari awalnya itu gimana. Jadi benar-benar tahu gitu loh barang yang datang itu beneran gak sesuai atau rusak. Nah, itu poin yang paling penting ya. Kita sebagai pembeli juga harus aktif. Oke. Dan tips selanjutnya, kalian harus pasang iklan. Kenapa sih harus pasang iklan? Ya jadi gini, gimana orang mau tahu produk kalian kalau kalian gak iklan? Jadi kalau iklan di marketplace kayak gitu, produk kalian bisa sering muncul atau bisa muncul di bagian teratas pencarian kategorinya. Nanti aku buatin videonya deh gimana cara setting iklan di marketplace dengan tepat sasaran. Oke? Dan yang selanjutnya, kita harus kirim barang ke pembeli dengan packing yang semenarik mungkin. Di video sebelumnya aku udah bikin cara packing yang menarik kayak gimana. Nah, kalau bisa
kalian itu harus misalnya ya kelihatan kayak biar toko profesional kayak gitu. Misalnya kalian bikin kardus, nah kardusnya itu kalian sablon dengan nama toko kalian. Jadi kayak misalnya kayak apa ya, kayak misalnya di toko-toko yang besar kayak gitu loh. Jadi di kardusnya itu ada nama tokonya. Jadi kan buat pembeli tuh kayak menarik banget gitu. Kok ini tokonya kayaknya bener-bener niat banget ya, kayak packing aja kayak pakai nama tokonya. Terus tambahan lagi nih yang paling penting, di dalam jangan lupa kalian selipkan kartu garansi. Jadi kalau pembeli mau mereturnya, nah pembeli bisa isi kartu garansinya di situ. Itu juga bisa jadi poin plus kalian untuk menarik hati pembeli supaya mereka repeat order di toko kamu. Nah, tips selanjutnya kalian harus pasang harga sepantasnya. Misalnya kalian jangan terlalu pasang harga yang terlalu tinggi dengan di pasaran. Misalnya harga di pasaran relatifnya range-nya itu antara 20 sampai 30. Nah, kalian jangan buat harganya terlalu mahal. Kayak misalnya buat harganya 50.000. Nah, itu jangan terlalu mahal juga ya. Kita ikutin aja sesuai pasarannya. Dan juga jangan terlalu murah. Nanti bisa merusak harga. Oke. Nah, pokoknya yang sewajarnya aja sih kita cantumin harganya. Nah, sebelum kita masukin harga, kita juga bisa survei dulu kira-kira barang yang kita jual, kompetitor-kompetitor kita tuh jual dengan harga berapa. Nah, kita bisa taruh harga ya di tengah-tengahnya lah. Dan tetap ya kayak tadi, kalian harus upload produknya semenarik mungkin agar minat pembelinya lebih tinggi. Dan selanjutnya kalian harus mengirim pengiriman dengan cepat. Nah, misalnya kalian tulis tuh di kolom deskripsi, pesanan yang masuk di bawah jam 4 akan dikirim di hari yang sama. Jadi pembeli kayak ngerasa apa ya, jadi kalian gak usah nanya-nanya lagi kapan barang aku dikirim, kapan barang aku dikirim. Nah, jadi deskripsinya itu udah jelas, jadi pembeli gak usah khawatir lagi, atau tidak usah nanya-nanya lagi ke penjual kapan barangnya akan dikirim. Kecepatan pengiriman juga salah satu poin yang paling penting, karena di online shop itu nanti akan kedetek kecepatan pengiriman. Nah, nanti akan kedetek tuh tulisannya, misalnya pengirimannya cepat, sangat cepat, atau lama kayak gitu. Itu nanti ketahuan di profil toko kalian. Makanya kalian sebisa mungkin kalian harus cepat mengirim pesanan ke pembeli. Diusahakan mengirim pesanan di hari yang sama ya. Nah, poin selanjutnya, kalian bisa mengaktifkan ekspedisi-ekspedisi yang ada di marketplace. Jadi bisa banyak pilihannya. Jadi nanti pembeli juga bisa milih kira-kira mana ekspedisi yang mereka sukai dan juga ongkosnya juga yang ekonomis. Itu bisa juga jadi salah satu tips meningkatkan penjualan. Nah, itu juga paling penting nih. Tips itu juga bisa paling penting untuk cara menarik hati pembeli. Karena aku nih ya sebagai pembeli pasti udah punya lah ekspedisi favorit tersendiri. Nah, jadi kayak misalnya kita kayak udah percaya banget nih sama satu ekspedisi ini, jadi pengennya kalau setiap ngirim barang pengennya pakai ekspedisi ini terus karena ekspedisinya cepet, harganya murah dan sebagainya. Nah, itu aja sih teman-teman pengalaman aku selama ini. Oh iya, satu lagi nih. Nah, kalian juga nggak boleh nih naik turun semangatnya. Kalian juga nggak boleh putus asa. Misalnya kalian baru buka toko kalian belum ramai, ya itu wajar, namanya juga baru buka toko.
Jangan sedih ya, kalian terus mengupload produk-produknya yang semenarik mungkin dan sebagus mungkin untuk menarik hati pembeli. Dan kalian juga jangan putus asa. Misalnya, aku udah upload produk banyak banget nih, tapi yang beli cuma dikit. Nah, coba kalian review apa aja nih yang kurang servis kalian terhadap pembeli, kayak gitu. Kalian bisa review dulu gimana kinerja kalian atau servis kalian terhadap pembeli, sudah maksimal atau belum. Jika belum, kalian harus mengevaluasi kembali agar toko kalian menjadi ramai lagi. Dan tips selanjutnya, kalian pasti pada punya sosial media kan? Nah, coba kalian share produk-produk kalian di sosial media kalian. Dan kalian gak usah malu kalau misalnya teman kalian ada yang ngomong, ih, kok kamu upload produk mulu sih, jualan mulu sih, bla 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 bla. Udah, kalian gak usah pikirin omongan mereka. Dan kalian jangan pernah ngedown kalau ada yang nyinyirin kayak gitu. Kalian gak usah peduliin deh. Udah, kalian fokus aja jualan. Dan kalian harus ngebuktiin bahwa omongan mereka tuh salah. Karena aku dulu pernah waktu awal-awal aku jualan, pernah aku dibilang, ih, oh jadi kerjanya kayak cuman jualan doang, kenapa nggak kerja di PT? Anak saya kerja di PT ini loh, PT Gunafit loh, bla 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 bla, kayak gitu. Jujur ya, aku waktu diomongin kayak gitu tuh saya tuh sakit banget hati aku. Terus aku buktiin aku nggak ngedown dengan kata-kata mereka, dan aku terus tetap berusaha, dan sampailah sekarang. Nah, nanti kalian akan lihat tuh endingnya siapa yang bahagia, oke? Jadi kalian harus jadikan motivasi kalian untuk maju ya. Jangan pernah ngedown dengan sindiran atau nyinyiran orang. Oke? Cukup sekian ya video dari aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Thanks for watching and see you next video. Bye.